Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang organisasi dan manajemen. Tetapi dalam organisasi dan manajemen ini saya lebih kepada administrasi gereja baru atau yang sering disebut sebagai AGB. Nah, dalam AGB ini ada juga AGL yang dipelajari, karena sebelum belajar AGB harus belajar AGL dulu, mengetahui apa itu AGL. Nah, AGL ini adalah yang sering kita memahami gereja, bahwa gereja adalah gedungnya, gereja adalah perkumpulan orang-orang atau pusat penata layanan, pusat pembinaan warga gereja, teologi atau dogma tidak pernah dipertanyakan atau dievaluasi. Sulit menerima yang baru atau sulit menerima pendapat orang lain, miskin firman dalam dirinya. Nah, mengapa belajar AGB? Kita akan langsung masuk dalam ruang lingkup AGB. Ruang lingkup AGB itu ada dua, yakni stakeholder. Yang disebut sebagai stakeholder itu adalah pemegang saham. Yang kedua, orang yang mempunyai kepentingan yang disebut sebagai shareholder. Stakeholder adalah orang yang pemegang saham. Shareholder adalah orang yang mempunyai kepentingan di dalamnya. Nah, yang kedua, bidang formulasi. Yang pertama tadi adalah kemitraan strategis, itu ada dua di dalam, yaitu stakeholder dan shareholder. Yang kedua, bidang formulasi, dirumuskan dan diimplementasikan kebijakan, yaitu bagaimana menjawab persoalan gereja, misalnya keinginan, kebutuhan, dan masalah. Itu disebut sebagai kebijakan gereja. Yang ketiga adalah overlapping. Overlapping ini ada dua di dalam, yaitu administrasi gereja, global network atau peristiwa yang terjadi di negara lain. Langsung saja kita melangkah kepada dimensi yang di dalam AGB ini ada 6 dimensi. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa AGB ini berasal dari Allah. Jadi ini selalu berdasarkan dengan firman Tuhan. Makanya saya bilang Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus itu awalnya turun ke dalam 6 dimensi ini. Maka saya akan langsung saja menjelaskan 6 dimensi. Nah, yang pertama adalah dimensi teologi Alkitab. Dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Allah sebagai administrator agung. Yang kedua, Yesus sebagai gereja, Roh Kudus sebagai roh pembaru. Itulah sebabnya AGB ini disebut bahwa selalu berasal dari Allah, berasal dari firman Allah. Allah administrator agung. Allah itu dan kehendaknya dapat kita baca dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, Hosea pasal 4 ayat 6, Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12. Dan yang keempat, Korintus pasal 2 ayat 4 sampai 5. Nah, yang kemudian Yesus sebagai gereja. Yesus meletakkan batu fondasi gerejanya. Matius 16 ayat 18, Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22, 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 21, dan Yeremia pasal 3 ayat 15. Yang ketiga, gereja Roh Kudus sebagai pembaharu. Nah, gereja harus dihidupi oleh rohnya atau Roh Kudus. Nah, dapat kita baca dalam Yohanes pasal 6 ayat 63 dan Mazmur pasal 119 ayat 105.
Kembali kita melihat kepada patologi AGL atau administrasi gereja lama. Ada 5, yaitu diakonia publik yang terbuka, krisis pengetahuan akan Alkitab, gereja berdasarkan ukuran sendiri, membangun gereja di atas dasar lain, sumber pendanaan, paksaan. Krisis pengetahuan akan Alkitab memang sangat terlihat dalam AGL. Banyak orang yang tidak bisa menghafal ayat Alkitab, bahkan tidak ada ayat Alkitab yang dipahami. Kemudian gereja berdasarkan ukuran sendiri itu kadang-kadang gereja berjalan sendiri, tidak mendasarkan gereja itu dibangun atas kehendak. Dan kemudian model-model administrasi gereja baru. Kalau tadi ada patologi AGL, sekarang kita masuk ke dalam model administrasi gereja baru. Kinerja AGB ada 6 dimensi. Roma pasal 12 ayat 2, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan dirimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang pertama, program berdasarkan kehendaknya. Ini setiap program itu digumul di dalam AGB untuk dibuat. Jadi setiap program-program yang dibuat oleh AGB itu berdasarkan kehendaknya. Yang kedua, berbasis masalah. Yang ketiga, teologi progresif. Yang keempat, model teruji. Yang kelima, multidisiplin. Yang keenam, Church 4.0. Nah, langsung saja kita lanjut ke dimensi selanjutnya, yaitu dimensi kebijakan gereja. Materi dasar pembuatan kebijakan gereja atau akademik, yang disebut akademik part, yang ada 5, yaitu data, informasi. Yang kedua, konsep variabel. Yang ketiga, model. Yang keempat, teori. Yang kelima, paradigma. Ada 3 persoalan dituangkan dalam 4 jenis kebijakan. Ada input dan out. Ada input, yaitu kebutuhan, masalah, dan aspirasi. Itu ada 3, kebutuhan, masalah, dan aspirasi, yang dituangkan dalam 4 jenis kebijakan, yaitu teologi, regulasi gereja, program kerja, diskresi atau kewenangan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, teologi meliputi pemahaman iman, pengakuan iman, ajaran, fatwa atau akta gereja. Yang kedua, regulasi gereja, tata gereja, peraturan gereja level sinodal, mupel, klasis, jemaat. Yang selanjutnya, peraturan PHMJ atau PMJ, majelis jemaat. Yang ketiga, program kerja sinodal, program kerja mupel wilayah dan klasis, program kerja jemaat lokal atau jemaat setempat. Yang keempat, diskresi atau kewenangan. Diskresi, ada diskresi level sinodal, ada diskresi level wilayah atau klasis, resort, klasis resort. Yang ketiga, level diskresi level jemaat majelis. Yang keempat, diskresi level PHMJ atau PMJ. Yang kelima, diskresi level ketua majelis. Yang selanjutnya adalah dimensi manajemen dan kepemimpinan. Manajemen dan kepemimpinan Kristen, fungsi strategis manajemen dan kepemimpinan gereja itu berasal dari Alkitab, selalu mengandalkan Alkitab, teologi, doktrin gereja. Nah, manajemen atau tools mengeksekusi kebijakan gereja dan pendekatan yang disebut the best practice. Yang kedua selanjutnya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan guiding tool atau menentukan arah, nilai dalam pelaksanaan eksekusi kebijakan gereja. Nah, di dalam menjadi seorang pemimpin, berarti kita menghadapi banyak orang, memimpin orang lain, memimpin orang-orang yang punya emosi dalam arti
berbeda berbeda pendapat dengan orang lain atau keberagaman pendapat. Memimpin berarti memimpin emosi orang lain dari yang tidak menuju yang tidak baik. Mohon maaf, tadi ada panggilan jadi saya harus ke bawah. Oke, saya akan melanjutkan bahwa memimpin orang-orang itu mempunyai emosi atau dalam arti berbeda pendapat atau yang disebut sebagai keberagaman pendapat. Nah, memimpin berarti memimpin emosi orang lain dari yang tidak baik menuju emosi yang baik. Nah, itu disebut sebagai seni kepemimpinan. Nah, cara memimpin emosi orang lain ada 6, yaitu terdapat dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3-8. Yang pertama, memimpin dengan iman, memimpin dengan kebajikan, memimpin dengan pengetahuan. Yang keempat, penguasaan diri. Yang kelima, ketekunan. Yang keenam, kesalehan. Jadi semuanya ini terdapat dalam satu kata, yaitu kasih. Nah, tanpa kasih sama dengan kosong. Nah, belajar mengasihi, kasih harus memandang salib, atau yang disebut leadership test atau rasa kepemimpinan. Yang selanjutnya adalah dimensi, yang keempat itu adalah dimensi organisasi gereja. Itu berdasar dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12-31. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Yohanes pasal 6 ayat 63. Rola yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi di sini dijelaskan bahwa memang rola yang memberi hidup. Makanya tadi dijelaskan bahwa gereja itu harus dihidupi oleh Roh Kudus. Yang kemudian Mazmur 128 ayat 24, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Yang kelima, saya langsung saja kepada yang kelima, dimensi ekologi administrasi gereja. Nah, perubahan dimensi ekologi gereja dipengaruhi oleh kehidupan sosial, yakni politik, hukum, sosial, ekonomi, ICTS, dan budaya. Yang keenam adalah dimensi evaluasi kinerja AGB atau administrasi gereja baru. Selama ini diketahui dalam gereja hanya mengevaluasi penggunaan dana, tetapi di dalam AGB yang menjadi evaluasi adalah kinerja AGB itu sendiri, yakni evaluasi dari 6 dimensi AGB itu sendiri. Nah, diantaranya adalah dimensi teologi, di mana teologi atau doktrin pada saat ini dalam gereja tidak pernah dipertanyakan kebenarannya kembali. Seharusnya itu menjadi salah satu yang menjadi evaluasi gereja. Nah, yang kedua, kinerja dimensi kebijakan gereja. Yang ketiga, manajemen gereja. Yang keempat, organisasi. Yang kelima, ekologi administrasi gereja baru. Dan yang keenam adalah dimensi evaluasi kinerja administrasi gereja baru. Jadi semuanya itu pada dimensi yang keenam ini, yaitu dimensi evaluasi kinerja gereja baru, semuanya itu dievaluasi kembali, baik dari pelayanan maupun dalam organisasi maupun dalam pengambilan kebijakan atau keputusan oleh majelis jemaat atau sinode ataukah pusat, itu dievaluasi kembali supaya benar-benar berjalan dengan baik sesuai dengan berdasarkan Alkitab atau firman Allah. Jadi itulah AGB. Sekian dari saya, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Salam sehat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.
Bye.